Pertama-tama, saya ingin sampaikan bahwa kami menegaskan bahwa kita menghormati proses hukum yang ada. Kita juga menghormati supremasi hukum yang dilakukan oleh KPK. Tentu saja saya ingin menyampaikan, dan tentu saja mereka bisa di luar kota, dan belum tentu mereka juga menerima surat pencekalan tersebut. Ada juga kebocoran gitu ya. Ternyata sudah beredar berkaitan dengan pencekalan tersebut. Mhm. Ini ya, baik Profesor Yasona Lawli maupun Pak Sekjen patuh pada hukum yang ada, hadir di dalam setiap tingkat pemeriksaan di KPK, dan juga terakhir pada tanggal 18 Desember 2024, Prof. Yasona Lawli juga hadir ya, Mhm. dan periksa selama 6 jam di KPK. Makanya tadi ada Jadi saya penegasan juga tidak dari Mas melihat Hasto bahwa urgensi dari pencekalan tersebut yang dilaksanakan di hari Natal. oke. Dan ini juga menimbulkan kegaduhan publik. Kenapa? Karena pada Konpres Natal 2024, Keuskupan Agung Jakarta, Gereja Katedral menyatakan bahwa belakangan ini kerap terjadi kasus korupsi yang dibiarkan supaya nanti dijadikan alat untuk memburu demi tercapainya kepentingan tertentu. Ya. Kita belum menentukan apakah akan melakukan pra-peradilan atau tidak. Ini masih didiskusikan ya. Kita belum sampai pada titik tersebut. Kalau untuk proses hukum yang sedang berjalan ini, Mas Agus, Anda menangkap arahnya akan kemana nanti setelah penetapan status tersangka terhadap Hasto, kemudian ada pencekalan tak hanya pada Hasto, tapi juga terhadap Yasona Lawli. Ini arahnya bakal kemana lagi setelah ini? Kalau saya membaca dari beberapa berita, termasuk juga pernyataan dari Pak Yasona Lawli, ini kan sebenarnya pencekalan ini ada kaitannya dengan peran dari Pak Yasona, sorry bukan peran, tapi posisi Pak Yasona Lawli yang mantan Menkumham, yang pada saat itu dianggap mengetahui perlintasan Harun Masiku. Kemudian yang kedua terkait dengan posisi Pak Yasona sebagai Ketua DPP PDIP yang pernah mengajukan fatwa kalau tidak salah ke Mahkamah Agung, karena usulan ada perbedaan penafsiran terkait dengan Nazarudin Kemas yang meninggal pada saat itu, kemudian suaranya akan dialihkan kemana? Iya. Dari DPP PDIP kan arahnya mau diberikan kepada Harun Masiku, tapi kemudian kan Pak Harun itu kan posisinya justru ada di peringkat 5 kalau tidak salah ya, yang peringkat Iya. Rizky ya, Ibu Rizky. Jadi April ya. yang menurut saya mungkin akan ditelusuri sejauh mana peran dari Pak Yasona ya. Tentu karena ini juga tidak ada statusnya, maksudnya status apakah Pak Yasona itu tersangka atau bukan, ini kan belum ada. Jadi hanya untuk kemudahan sih menurut saya ya, sepertinya saya membaca ini hanya untuk kemudahan pemeriksaan, karena situasinya pada saat ini ada indikasi misalnya mungkin yang diduga oleh mungkin yang dibaca oleh para penyidik, mungkin untuk kemudahan misalnya pemeriksaan, khawatir nanti misalnya Pak Yasona mungkin karena ini liburan akhir tahun gitu ya, Natal dan liburan akhir tahun akan berkunjung ke keluarganya, dan ini ada situasi di mana proses hukum sedang berjalan, ada mungkin dugaan-dugaan misalnya butuh keterangan yang diperlukan. Jadi itu hanya untuk kemudahan saja sih menurut dugaan saya ya. Sekali lagi melihat fenomena yang terjadi belakangan ini. Kemudian yang kedua tadi menurut saya tentu masyarakat mengapresiasi ini dengan langkah yang dilakukan oleh Pak Hasto dengan menyatakan menghormati proses hukum. Menurut saya itu memang proses hukum harus dilalui, dan kalaupun ada hal-hal lain yang tidak disepakati, misalnya tadi seperti Bu Erna bilang ada kebocoran dokumen dan lain-lain, menurut saya itu memang harus dilaporkan saja ke Dewan Pengawas. Kalau itu kita kan tidak tahu nih apakah SOP-nya seperti apa gitu ya. Menurut itu biar jadi terang benderang juga, Dewan Pengawas bisa memanggil pimpinan KPK untuk menjelaskan
bagaimana sih sebenarnya prosedurnya? Jangan-jangan memang SOP-nya seperti itu. Nah, kita pun tidak tahu. Menurut saya memang ada upaya-upaya yang dilakukan seperti itu. Nah, yang terakhir menurut saya kalau memang ada indikasi politik, menurut saya memang harusnya dilakukan lewat jalur politik. Misalnya memanggil pimpinan KPK ke DPR misalnya. Saya tidak tahu ya mekanisme seperti itu atau tidak. Tapi sekali lagi ada porsi-porsi yang memang harus dilakukan, proses hukum tetap berjalan, termasuk misalnya DPP PDIP misalnya mau melakukan pelaporan ke Dewan Pengawas kah, atau mau menggunakan jalur politik lewat DPR memanggil KPK untuk dimintai informasi gitu. Atas pencekalan ini, tadi Pak Hasto sudah memberikan keterangan, Mbak Erna sudah menyampaikan penjelasannya kepada publik. Tapi Bu Mega sebagai Ketua Umum Partai, adakah menyampaikan respons soal pencekalan tak cuma masalah penetapan Pak Hasto sebagai tersangka, tapi ada pencekalan juga di sini? Oh, dalam hal ini kebijakan dari PDI Perjuangan disampaikan melalui Pak Sekjen. Sehingga apa yang dijelaskan oleh Pak Hasto tadi itu sudah menggambarkan bahwa mereka akan siap menghadapi proses hukum yang akan berjalan, begitu? Sebagai sebuah organisasi partai, kita sudah terang benderang bahwa yang disampaikan oleh Pak Sekjen adalah bahwa kami menghormati proses hukum yang ada dan tunduk pada supremasi hukum. Tapi dengan 2 kasus yang dialami oleh Pak Hasto ini, tak hanya masalah terlibat dalam kasus Pak Harun, kemudian ada perintangan penyidikan juga di sini, Pak, adakah hal-hal yang dirasa ganjil di sini menurut Anda dengan 2 kasus yang muncul terhadap Pak Hasto ini, Mbak Erna? Kalau saya melihat dari kasus tersebut, kita melihat bahwa ini berkaitan dengan menurut KPK pengembangan dari penyidikan yang dilakukan di dalam kasus-kasus sebelumnya. Dan kami melihat bahwa berdasarkan putusan dari kasus terdakwa Wahyu Setiawan, ini dan juga Saiful telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dan mereka sudah dinyatakan bebas. Dan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh tersebut, ya, kita tidak melihat ada keterlibatan, ya, dari Pak Sekjen terkait dengan kasus perintangan itu dana. Oke. Karena di dalam di situ dana operasional itu dari HM. Oke. Dan sejauh ini apakah ada surat panggilan setelah Pak Hasto berstatus sebagai tersangka dari KPK, Mbak?